Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 205. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 205 berjudul Proof. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah bukti. Anime Boruto episode 205 rilis hari Minggu tanggal 27 Juni 2021. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 205 pertama kali diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoiler atau bocoran ceritanya adalah semua jejak Naruto yang merupakan kepala desa telah menghilang. Selain itu, dia sepertinya telah menghilang bersama musuh yang tiba-tiba muncul juga. Dengan situasi yang begitu mengerikan berlangsung, penasehat Hokage Shikamaru membawa bawahannya untuk berkunjung ke kediaman Uzumaki. Karena Shikamaru tidak dapat mengesampingkan bahwa ada beberapa kemungkinan Kawaki adalah mata-mata untuk Kara. Dan tampaknya mencurigakan bagi Kawaki berada tepat di sisi Naruto pada saat dia menghilang. Shikamaru memutuskan menanyai Kawaki untuk waktu yang lama, sementara dan menempatkan dia di bawah tahanan rumah dalam penghalang. Namun Boruto dan Kawaki berbicara terus terang tentang situasi yang dihadapi. Mereka tersinggung oleh sikap Shikamaru dan menolak untuk mematuhi perintahnya. Pada saat itu Kawaki bisa merasakan cakra yang menghubungkan dirinya dengan Naruto dari sisa tangan palsunya. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 205 yang diterbitkan oleh majalah Animedia. Anime Boruto episode 205 mengadaptasi manga Boruto chapter 39 karena isi ceritanya sama dengan manga Boruto chapter 39. Judul anime Boruto episode 205 juga sama dengan manga Boruto chapter 39, yaitu Bukti. Sekarang kita bahas cerita lengkap anime Boruto episode 205 berdasarkan manga Boruto chapter 39. Cerita dibuka dengan Sarada yang menanyai Kawaki mengenai apa yang terjadi dan keberadaan Hokage ke-7. Kemudian Boruto dan Mitsuki datang. Sarada memberitahu Boruto kalau Tuan Hokage menghilang. Boruto terkejut mendengarnya. Lalu secara tiba-tiba Kawaki terkena jutsu pengikat bayangan. Hal itu membuat Kawaki tidak bisa bergerak. Boruto dan Sarada terkejut. Shikamaru ternyata menggunakan jutsu pengikat bayangan itu untuk menahan pergerakan Kawaki. Shikamaru datang ke rumah Naruto bersama dengan para bawahannya. Shikamaru datang ke rumah Naruto karena ada sesuatu yang tidak beres. Shikamaru mengatakan kepada Kawaki, "Jurus pengikat bayangan. Ini kedua kalinya aku menggunakannya padamu, Kawaki." Sarada mengatakan, "Master Shikamaru?" Sarada agak heran dengan Shikamaru yang tiba-tiba datang. Mitsuki mengatakan, "Ini jadi masalah ya?" Shikamaru mengatakan, "Menurut unit sensorik, musuh tiba-tiba muncul di sini, lalu menghilang bersama dengan Tuan Hokage. Kau ada di sini kan, Kawaki? Cepat jelaskan pada kami apa yang terjadi." Shikamaru meminta Kawaki untuk menjelaskan mengenai apa yang terjadi. Kawaki hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Shikamaru. Shikamaru lalu memerintahkan para bawahannya untuk menciptakan jurus penghalang di rumah Naruto. Hal itu dilakukan untuk mengurung Kawaki, karena Kawaki dicurigai oleh Shikamaru kalau dia adalah mata-mata Kara. Selain itu, Kawaki terlihat baik-baik saja di saat Naruto menghilang. Itu menambah kecurigaan Shikamaru terhadap Kawaki. Saat para bawahan Shikamaru menciptakan jutsu penghalang atau Kekai, Boruto mengatakan, "Apa?" Boruto merasa kebingungan. Mitsuki mengatakan, "Ini Kekai. Kelihatannya kita semua terperangkap di dalam." Shikamaru mengatakan, "Itu benar. Aku menyuruh mereka untuk memasang Kekai. Tidak ada dari kalian yang boleh pergi tanpa izinku. Tujuannya adalah untuk mencegah Kawaki kabur. Ini juga mencegah datangnya bantuan dari musuh." Kawaki masih tidak bisa bergerak karena jutsu pengikat bayangan Shikamaru. Shikamaru mengatakan kepada para bawahannya bahwa cari di dalam dan di luar rumah berpasangan. Temukan jejak apapun mengenai Tuan Hokage dan musuh. Para bawahan Shikamaru mengatakan, "Baik." Shikamaru memerintahkan para bawahannya untuk mencari jejak Naruto. Para bawahan Shikamaru pun mengikuti perintah. Shikamaru kemudian melepaskan jutsu pengikat bayangannya. Kawaki terlepas dari jutsu tersebut dan dapat bergerak dengan bebas. Kawaki masih diam dan tidak berbicara. Shikamaru mengatakan kepada Kawaki, "Sekarang aku menghormati perlakuan Tuan Hokage kepadamu dan tidak menangkapmu. Kau boleh bergerak dengan bebas di sini, selama kau tidak melakukan tindakan bodoh. Sekarang katakan apa yang terjadi, Kawaki." Kawaki terdiam, sementara Sarada melihat Kawaki.
Kawaki lalu menjawab pertanyaan Shikamaru bahwa musuhnya adalah Jigen. Dia adalah pemimpin Kara. Dia tiba-tiba muncul di depanku. Boruto mengatakan, tiba-tiba muncul? Apa maksudmu? Shikamaru mengatakan kepada Kawaki, unit sensorik melaporkan hal yang sama kepadaku. Jadi apakah ini kemampuan spesial Jigen? Kawaki menjawab, entahlah, tapi karmaku mulai melukaiku dan membentuk pola yang belum pernah kulihat sebelumnya. Lalu ada portal di udara, dan sepertinya dia muncul dari sana. Dengan perasaan kesal, Shikamaru mengatakan, kedengarannya seperti ninjutsu ruang dan waktu. Sial, merepotkan sekali. Sarada menanyakan kepada Kawaki, tapi kupikir musuhnya mengincarmu, Kawaki. Kenapa mereka membawa Tuan Hokage? Kawaki menjawab, karena Tuan Hokage ikut campur. Simpelnya, Jigen membawanya pergi untuk menyingkirkannya. Shikamaru mengatakan, ninjutsu ruang dan waktu bukanlah jutsu yang bisa dilakukan siapapun. Tuan Hokage pasti musuh yang kuat, bahkan bagi Jigen sekalipun. Tapi jika Jigen berencana membuangnya ke dimensi lain, itu hanya membutuhkan waktu 1 menit. Boruto mengatakan, tidak mungkin, ayah. Mitsuki mengatakan, namun dalam hal itu, kenapa Jigen belum kembali dan membawa Kawaki? Shikamaru mengatakan, memang. Dan karena dia belum kembali, berarti mereka masih bertarung di suatu tempat. Atau jika kita beruntung, Naruto sudah mengalahkan Jigen dan dia tidak punya cara kembali ke sini sendiri. Boruto mengatakan, oh, tapi gimana dengan paman Sasuke? Dia bisa menemukan ayah menggunakan ninjutsu ruang dan waktu kan? Shikamaru mengatakan, itu satu-satunya harapan kita. Hanya saja kami belum mendengar kabarnya sejak dia pergi menjalankan misi terbarunya. Jadi kita hanya bisa berdoa semoga dia selamat dan menunggunya kembali. Boruto mengatakan, tidak mungkin. Shikamaru mengatakan kepada Kawaki, Kawaki, apa begitu saja laporanmu? Kawaki mengatakan, hah? Shikamaru lanjut mengatakan kepada Kawaki, aku bertanya, apakah kau menyembunyikan sesuatu? Seperti kau mau menipu kami misalnya. Sarada mengatakan kepada Shikamaru, Master Shikamaru, apa yang Anda pikirkan? Shikamaru mengatakan kepada Kawaki, aku akan jujur kepadamu. Aku tidak percaya kepadamu sama sekali sejak awal. Kawaki hanya diam setelah mendengar perkataan Shikamaru. Mitsuki mengatakan kepada Shikamaru, Anda kok bilang gitu, Pak Shikamaru? Shikamaru mengatakan kepada Kawaki, aku terus berpikir bahwa kau hanyalah anggota Kara dan seorang mata-mata yang dikirim ke Konoha untuk menghancurkannya. Tentu aku bisa memikirkan konspirasi yang banyak sekali. Tapi ini juga benar bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan terhadap hal itu. Dan dengan Tuan Hokage yang tiba-tiba menghilang, kekhawatiranku menjadi semakin dalam. Kawaki mengatakan kepada Shikamaru, aku tidak bisa menyalahkan logika Anda itu. Itu memang masuk akal. Jadi apa yang Anda ingin aku lakukan? Shikamaru mengatakan, dengan hilangnya Hokage, keputusan terhadapmu akan jatuh ke tanganku. Penasehatnya, tahanan rumah di dalam barrier ini mungkin sudah cukup untuk saat ini. Setidaknya sampai kami mendapatkan bukti bahwa kau bukanlah mata-mata. Boruto mengatakan, tahanan rumah? Itu terlalu berlebihan kan? Kawaki mengatakan kepada Boruto, Boruto, aku tidak keberatan. Maksudku, karena salahkulah semua ini terjadi. Dan ini lebih baik daripada berada di penjara. Boruto mengatakan kepada Kawaki, apa kau yakin? Sarada hanya diam sambil melihat Kawaki. Shikamaru mengatakan, makasih, karena sudah mau bekerja sama. Ini demi kebaikan semuanya di desa ini. Ini bukan masalah pribadi. Boruto menyebut nama Kawaki. Kawaki lalu melihat lengan palsunya yang diberi Naruto. Kawaki melihat lengan palsu itu sambil terdiam dan memikirkan sesuatu. Sementara itu di atas menara, Kashinkoji berdiri. Kashinkoji mengatakan, sialan, Jigen, tapi ini aneh. Meskipun mereka bertarung di sana, harusnya itu sudah selesai dari tadi. Tetapi dia masih belum kembali. Berarti, apakah Naruto mengalahkan Jigen? Tidak, kemungkinan seperti itu sangat kecil sekali. Dan misalkan Uchiha Sasuke muncul, mereka masih punya kemungkinan menang yang kecil. Namun, anggaplah Jigen masih belum kembali membawa Kawaki. Mungkin dia tidak bisa. Dia mengeluarkan terlalu banyak cakra, jadi dia malah kembali ke markas. Itu tidaklah mustahil. Apapun itu, ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Aku mungkin bisa mengalahkan Jigen sendiri. Ada baiknya aku kembali saja dulu. Kashinkoji turun dari menara
dan pergi meninggalkan desa Konoha. Kashinkoji berniat kembali ke markas Kara. Sementara itu di markas Kara, Amado sedang bersama dengan Jigen. Jigen kembali ke markas Kara untuk memulihkan tenaganya. Amado mengatakan kepada Jigen, "Kau terlalu bersenang-senang di sana ya, Jigen. Cakramu sudah hampir 0. Ini membutuhkan waktu 2 hari untuk mengisi penuh lagi." Jigen mengatakan, "Ini kebiasaan burukku. Aku senang dan akhirnya terbawa suasana." Amado menanyakan kepada Jigen, apanya yang menyenangkan. Jigen menjawab, "Tentu saja Kawaki. Memangnya apa lagi? Karmanya berkembang dalam kecepatan yang menakjubkan. Dia bukan lagi wadah yang tak sempurna. Dia akan bangkit sebagai Otsutsuki yang sempurna." Amado mengatakan, "Baguslah. Apa ini karena resonansi kuat dari karma Uzumaki Boruto?" Jigen mengatakan, "Sepertinya begitu. Kawaki telah berkembang dengan cepat. Boruto pasti berkembang sedikit juga. Mereka berdua sepertinya akan menjadi Otsutsuki yang kuat. Pohon suci raksasa akan tumbuh cukup besar untuk menelan semua kehidupan di planet ini. Jangan khawatir, Amado. Keinginan semua orang akan dikabulkan. Tentu saja milikmu juga." Amado sempat terdiam dan mengatakan, "Ya." Lalu Amado melihat Delta yang sedang bersender di tembok. Delta mengatakan kepada Amado, "Kau lihat apa, kakek tua? Kau membuatku jijik." Amado mengatakan, "Aku mengandalkanmu, Jigen." Sementara itu di rumah Naruto, Boruto marah mengatakan kepada Shikamaru, "Tidak, aku menolak untuk percaya bahwa Kawaki itu seorang mata-mata." Shikamaru mengatakan, "Diam. Aku tidak pernah bilang kalau dia memang mata-mata. Tapi karena kita tidak bisa membuktikannya juga, aku tidak bisa membiarkannya bebas berkeliaran." Boruto mengatakan kepada Shikamaru, dia bahkan mengorbankan tangan kanannya untuk menyelamatkan Himawari dan ayah. Dia bisa saja mati dalam kejadian itu. Apakah mata-mata akan melakukan itu? Shikamaru mengatakan, "Kudengar ilmuwan Kara mungkin punya kemampuan untuk memperbaikinya. Itu adalah cara yang bagus untuk mendapatkan kepercayaan kita. Dan juga jika dia adalah salah satu musuh, dan itu adalah bagian dari rencananya, mereka tidak akan membunuhnya." Boruto mengatakan, "Tapi..." Boruto lalu melihat ke arah Kawaki. Kawaki hanya diam. Shikamaru mengatakan, "Ya, Naruto lah yang akan membuat keputusan akhir jika dia kembali dengan selamat. Tapi selama kita tidak menemukan bukti yang pasti, ini adalah keputusanku." Boruto terdiam, sementara Kawaki melihat tangan palsunya dan merasa bersedih. Kawaki mengingat Naruto. Waktu itu Naruto mengatakan bahwa, "Namaku Uzumaki Naruto. Aku itu yang dipanggil Hokage, pemimpin desa ini. Inti sebenarnya dari cakra adalah kekuatan ikatan. Kita semua terhubung kurang lebih melalui cakra." Lalu Kawaki mengingat perkataan Jigen. Jigen mengatakan, "Kau tidak punya apapun. Kau itu kosong. Ada lubang di dalam hatimu. Apapun yang kau dapatkan, tidak ada yang bisa mengisinya. Itu akan langsung keluar dari lubang itu." Lalu Kawaki mengingat saat dirinya dipeluk Naruto. Waktu itu Naruto mengatakan, "Tenanglah Kawaki, kau sekarang aman." Kemudian nafas Kawaki tidak beraturan setelah mengingat Naruto dan Jigen. Sarada di sampingnya terkejut dan memanggil nama Kawaki. Kawaki mengatakan, "Kenapa Tuan Hokage sangat baik padaku? Kenapa dia mau melihat langsung ke mataku?" Sarada dan Mitsuki hanya diam sambil melihat Kawaki. Kawaki kembali mengingat Naruto. Waktu itu Naruto mengatakan, "Bisa dibilang kau mengingatkanku ketika aku masih kecil, dan itu membuatku ingin merawatmu, oke?" Kawaki mengatakan, "Kenapa?" Sarada di samping Kawaki mengatakan, "Ya, seolah-olah kau adalah keluarga yang sebenarnya, kan? Ada kalanya aku kepikiran betapa baiknya hidupku ini jika Tuan Hokage adalah ayahku. Aku sangat iri dengan Boruto dan kesal pada dirinya yang protes melulu, ketidakpeduliannya terhadap berkat yang dia terima. Tapi bagi Tuan Hokage, semua orang di desa ini adalah keluarga. Itulah siapa dia. Dan kau merasa aman jika berada di dekatnya. Benar-benar aman." Kawaki terdiam. Boruto sangat marah. Boruto mengatakan kepada Shikamaru, "Terserahlah, dasar Pak Tua Shikamaru payah." Shikamaru mengatakan, "Kau ini merepotkan ya.
Sisimu yang seperti ini mirip seperti Naruto ketika masih bocah. Lalu bawahan Shikamaru mengatakan kepada Shikamaru, Master Shikamaru, aku menemukan sesuatu yang aneh di lantai atas. Shikamaru mengatakan, sesuatu yang aneh. Bawahan Shikamaru lanjut mengatakan, sepertinya ini sebuah vas penuh dengan retakan. Ini secara jelas ada di mejanya Tuan Hokage. Mungkinkah ini alat ninja untuk jutsu terkutuk? Bawahan Shikamaru mengatakan itu sambil membawa vas bunga pecah yang sudah diperbaiki Kawaki. Kawaki terkejut melihatnya. Kemudian dengan cepat Boruto langsung merebut vas bunga itu dari bawahan Shikamaru. Boruto mengatakan, jangan sentuh itu bukanlah jutsu apapun. Kau itu Jonin, kenapa kau menyimpulkan hal yang bodoh itu? Bawahan Shikamaru merasa kebingungan. Sambil memegang vas bunga yang diperbaiki Kawaki, Boruto gembira dan mengatakan, wow, apa kau serius? Ini sudah diperbaiki. Siapa yang mau memperbaiki sampai seperti ini ya? Dengan sedikit kesal, Kawaki mengatakan kepada Boruto, kau kan yang menyuruhku untuk memperbaikinya. Lagi pula, itu belum sempurna, masih ada lubang kecil. Shikamaru mengatakan, begitu, jadi ini vas yang terkenal ya. Sambil memperlihatkan vas bunga yang diperbaiki Kawaki, Boruto mengatakan kepada Shikamaru, lihat ini Pak Shikamaru, Kawaki dengan susah payah memperbaiki ini, dan kau masih memperlakukannya seperti mata-mata. Shikamaru mengatakan kepada Boruto, dengar ya Boruto, dengan dirinya yang kehilangan tangan kanannya, bukan berarti itu adalah bukti bahwa dia bukan mata-mata. Boruto mengatakan, kau itu keras kepala banget sih. Kawaki mengatakan kepada Boruto, sudah hentikan Boruto, jangan membuat situasinya semakin buruk. Lalu tiba-tiba lingkaran-lingkaran kecil di tangan palsu Kawaki menyala. Itu membuat Kawaki heran. Sambil melihat tangan palsu itu, Sarada mengatakan, tangan kanannya Tuan Hokage memancarkan cahaya. Kawaki mengatakan, itu cakra. Aku bisa merasakan Tuan Hokage. Shikamaru mengatakan, apa? Shikamaru merasa heran dan kebingungan. Begitupun juga dengan Boruto. Boruto memanggil ayahnya. Kawaki lalu memasangkan lengan palsunya dan menggerakkannya. Kawaki heran dan dalam hati mengatakan, ini berfungsi. Itu berarti Tuan Hokage tidak terbunuh. Jigen pasti membuatnya tak sadarkan diri, dan dia barusan keluar sebentar. Tapi dia masih hidup. Boruto menanyakan kepada Kawaki, Kawaki, apa maksudmu? Sarada mengatakan, ya, tidak salah lagi. Kawaki mengatakan, Hokage masih hidup. Boruto dan Sarada sangat gembira setelah mendengar perkataan Kawaki bahwa Hokage ke-7 masih hidup. Shikamaru mengatakan, hei, apa yang terjadi? Di mana Naruto? Dalam hati Kawaki mengatakan, aku merasakannya, Tuan Hokage, melalui hubungan cakra. Lalu Kawaki merasakan karmanya. Kawaki melihat telapak tangan kirinya yang terdapat karma. Kawaki mengatakan kepada Boruto, Boruto, bantulah aku. Kawaki meminta Boruto untuk membantunya. Boruto terkejut karena Kawaki berubah bentuk. Bentuk ini adalah simbol dari Isshiki Otsutsuki. Boruto terkejut dan kebingungan. Karma Boruto pun berubah, dan bentuknya adalah simbol dari Otsutsuki Momoshiki. Boruto dan Kawaki pun menciptakan portal dimensi ruang dan waktu berkat karma mereka. Semua yang melihatnya terkejut. Sambil melihat portal dimensi itu, Shikamaru mengatakan, tidak mungkin, ninjutsu ruang dan waktu. Mitsuki mengatakan, dengan Boruto dan Kawaki. Sarada mengatakan, menggunakan kekuatan karma. Boruto hanya diam dan merasa tidak percaya dengan portal dimensi yang dihasilkan dari karma dirinya dan Kawaki. Kawaki mengatakan, aku akhirnya mengerti kenapa Jigen memilihku. Aku tidak ingin mengakuinya, tapi pada akhirnya aku sama sepertinya dalam gelombang yang sama. Ini memuakkan, tapi aku tidak bisa menolaknya. Kecuali karena itu, apapun yang bisa dia lakukan, aku punya kemampuan untuk melakukannya juga. Boruto menyebut nama Kawaki. Kawaki mengatakan, ayo pergi untuk menyelamatkan Tuan Hokage. Boruto mengatakan, kau tidak seperti Jigen, Kawaki. Aku yakin itu. Lalu secara mengejutkan, Shikamaru menggunakan jutsu pengikat bayangan kepada Boruto, Kawaki, Sarada, dan Mitsuki. Itu menyebabkan mereka tidak bisa bergerak. Shikamaru mengatakan, siapa yang memberi kalian izin pergi? Aku juga khawatir terhadap Tuan Hokage, sama seperti kalian. Tapi tenanglah dan pikirkan baik-baik.
Kemudian Kawaki menyerap jutsu pengikat bayangan Shikamaru menggunakan karmanya. Shikamaru terkejut. Boruto mengatakan, aku bisa bergerak lagi. Kawaki mengatakan, cepat pergilah, ruangannya akan segera tertutup. Mitsuki lalu memegang Boruto dan Sarada dan membawanya masuk ke portal dimensi. Shikamaru mengatakan, Kawaki, Kawaki mendekati portal dimensi dan mengatakan kepada Shikamaru, kau hanya perlu bukti, kan? Baiklah, aku akan mendapatkannya untukmu. Shikamaru sangat kesal. Boruto, Kawaki, Sarada, dan Mitsuki akhirnya tiba di dimensi lain. Boruto mengatakan, di sini cuman ada batuan. Di mana ayah? Lalu secara mengejutkan dari kejauhan, Boro mengatakan, di antara kalian tidak ada Uchiha Sasuke, kan? Boruto mengatakan, siapa kau? Melihat Kawaki, Boro mengatakan, kau kan Kawaki. Oh, senang sekali bertemu denganmu di sini. Boro mengatakan itu sambil bersender di wadah tempat terkurungnya Naruto. Boruto menanyakan kepada Kawaki, Kawaki, apa dia Jigen? Kawaki menjawab, bukan, dia Boro, anggota inti Kara yang lain. Dan dalam beberapa hal, dia itu hal yang buruk dari Jigen. Itulah cerita anime Boruto episode 205. Cerita ini berdasarkan manga Boruto chapter 39 yang berjudul sama, yaitu Bukti. Oke semua, jadi itu dia informasi dan cerita lengkap anime Boruto episode 205. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di next video. Dadah.